96,3 RPK FM Jakarta. Dan saat ini kita kembali di program TOS, teman olahraga sore-sore. Dan kali ini sudah bersama dengan coach kita, Coach David. Oke. Halo coach, apa kabar coach? Kabar baik. Puji Tuhan. Dan kali ini bersama siapa coach? Ya ini kita kali ini ada bicarain soal futsal tentang klub putri ya. Oke. Ini ada salah satu punggawa klub futsal putri Wow. FC dengan siapa? Saya dengan Vera. Wow, hai Mbak Vera. Oke, kita sedikit-sedikit nih membahas mengenai gimana nih menurut Mbak Vera tentang futsal di kalangan perempuan. Kalau menurut saya futsal di kalangan perempuan mungkin akhir-akhir ini udah banyak yang menggeluti gitu. Mungkin dulu masih jarang atau masih awam di dunia perfutsalan di Indonesia apalagi. Tapi sekarang ini udah banyak banget dari kalangan SMP, SMA, ke perguruan tinggi, dan klub juga banyak banget klub-klub futsal gitu. Dan sekarang juga ada Liga Pro futsal khusus yang putri juga gitu. Wah, mungkin kalau Mbak Vera sendiri mulai terjun di dunia futsal ini sudah dari kapan? Kalau dari futsalnya ke futsalnya itu tahun 2010. Cuman kan sebelumnya di sepak bola putri. Jadi jadi di sepak bola putrinya itu udah dari 2008. Tapi kalau di futsal kan emang baru kan masuk di Indonesia juga, maksudnya baru booming gitu. Terus saya ikut tahun 2010-an lah. Oke, udah 9 tahun lah ya. Wow, 9 tahun merupakan waktu yang cukup lama bisa dibilang. Kalau menurut Coach David sendiri, pandangannya tentang futsal perempuan di yang tahun 2019 ini mungkin makin digemari dan makin banyak peminatnya. Iya. Futsal putri ini sebenarnya udah lama ya. Artinya dari 2012 itu sudah ada liganya, sudah bergulir. Jadi 2012 kemudian itu sampai sekarang udah sekitar 4 kali ya, 4 kali event untuk Women Pro Futsal League. Seperti itu. Jadi kalau dibilang ini ada penyelenggaraan yang ke-7. Wow, yang tahun ini akan dilaksanakan. Dan ya kalau Female FC ini adalah salah satu klub futsal yang baru promosi. Baru promosi. Jadi sebelumnya di Liga Futsal Nusantara ya. Liga Futsal Nusantara ini walaupun peringkat 2, ya karena yang juara dari Jambi kalau nggak salah ya. Dan mereka juga termasuk yang jadi favorit nih untuk musim ini nih. Dan akan mulai kapan nih? Perkapan nih musim ini? Liganya akan mulai tanggal 7 sampai 8 Desember. Itu seri pertama. Nanti ada sekitar 14 seri ya. Kalau yang putri ada tambahan, jadi mungkin kalau semuanya sih 14 seri. Jadi nanti pindah-pindah. Jadi yang pertama ini kalau nggak salah di Blora. Di Blora nanti minggu depannya pergi lagi ke Purwokerto, kemudian ke Bojonegoro ya. Kemudian itu masih di sekitar Jawa. Nanti di pekan-pekan setelah dari Jakarta, Februari pergi ke Makassar. Makassar, ada di Medan, Palembang, Lampung ya. Nah yang paling jauh tuh di mana? Di Lombok juga. Di Lombok untuk seri yang paling jauh tuh ada di Lombok. Untuk totalnya sendiri nih ada berapa kelompok? Kategorinya sih ada 2, putra dan putri. Nah, di untuk putra itu ada sekitar 16 tim, 16 klub. Sementara putri ada 8 ya. Tapi kabar terakhir sih ada satu tim yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Seperti itu. Mungkin kalau sekarang ini fokusnya lebih kemana nih?
dari futsal putri ini kita fokusinnya dari segi pertahanan kah? Apa dari segi gimana ya? Iya, kan gini. Jadi female ini kemarin nih minggu lalu kita ngadain sedikit kuesioner ya. Oke. Sedikit kuesioner. Di situ ada yang respon juga sekitar 60-an responder lah. Wow. Dan salah satu pertanyaannya adalah kira-kira tim mana nih dari tim-tim yang promosi kan untuk yang kategori putri yang kemungkinan bisa bertahan di Liga Pro tahun ini. Dan responden kebanyakan memilih female ya, hampir 90%. Wow. Seperti walaupun mereka ini runner up ya. Tapi banyak yang menjagoin lah kira-kira seperti itu. Untuk Vera sendiri gimana tanggapannya tentang adanya kuesioner ini? Ya kalau pribadi sih seneng ya, maksudnya banyak yang dukung kita. Betul. Gitu ya, support kita. Ya itu juga buat motivasi kita untuk main bagus, kasih menang terus di setiap pertandingan. Betul. Kayak gitu, buat motivasi kita aja sih. Kepikiran nggak jadi beban nih, kita harus ke depannya harus juara terus, kepikiran seperti itu? Ya kita kan banyak juga kan tim-tim yang bagus lain. Ya insya Allah kalau emang rezekinya emang ininya juga bisa ngasih yang terbaik gitu. Dengan support doa mereka yang dukung kita, insya Allah kita bisa juara kayak gitu. Untuk liga kali ini harapan terbesar dari Vera sendiri apa? Kalau harapan terbesar nggak dari saya juga, semuanya main staf latih gitu. Betul. Pasti juara kayak gitu. Tapi kan prosesnya itu juga harus lewatin atau harus main pertandingan sama tim-tim bagus juga. Itu berat juga gitu bagi kita kayak gitu. Jadi ya buat juara itu nggak mudah juga gitu. Pastinya udah tahu nih ya, kayak klub-klub mana nih kira-kira yang jadi lawan yang paling tangguh? Iya. Semua klub bagus, tetap tangguh gitu, tapi ada beberapa klub yang perlu kita fokusin gitu, waspadain. Ada Kebumen Angel dari Kebumen, terus dari UPI Bandung, itu tim-tim bagus, maksudnya pernah juara kayak gitu. Kebumen ini juara tahun lalu, jadi juara bertahan dia. Berapa kali menang nih Kebumen? Kebumen untuk musim 2019 ya pertama kali, tapi yang dari UPI Bandung itu yang sudah 3 kali ya, 3 kali juara ya. Seperti itu. Kalau Coach David sendiri ngelihatnya gimana nih? Peluang untuk female nanti di liga ini sebesar apa? Nah, kalau untuk peluang sih, saya kira tim ini bisa ini ya berprestasi ya. Amin. Karena kan kalau dilihat dari persiapannya juga ada kalau nggak salah ini ada merger ya. Karena kan untuk klub promosi itu diperlukan manajemen yang kuat. Betul. Terus finance juga dengan squad tim yang juga harus lebih kuat juga seperti itu. Iya. Nanti kita bisa ngobrol sama head coach-nya nih. Sip. Nanti season kedua kita akan ngobrol bareng lagi nih sama head coach-nya. Jangan kemana-mana, sahabat RPK, station di 96,3 RPK FM. RPK FM Jakarta, dan masih di program TOS Teman Olahraga Sore-sore kali ini edisi Senin 25 November, dan bersama saya Poppy Natama dan juga ada Coach David di sini dan ada Vera. Selanjutnya kita sudah kedatangan head coach dari Female FC. Boleh perkenalkan diri Coach? Ya, terima kasih Mbak. Namaku Ahmad Syaibani. Aku head coach Persiba Female FC. Dan kita juga kedatangan manajer nih dari Female FC. Boleh perkenalkan diri? Halo, kenalin. Namaku Ica. Aku di sini sebagai manajer dari Persiba Female FC. Wow, udah lengkap nih sekarang nih Coach. Kita mau ngebahas lagi nih tentang Female FC. Persiapannya mungkin.
Ya. Mungkin dari Coach Hector gimana nih persiapan untuk liga nih ya, yang mungkin tinggal beberapa pekan lagi ya. Wah, iya. Ya, untuk persiapan kita memang baru mulai latihan di hari Rabu ya. Tapi kalau kita lihat dari kebugaran pemain, karena mereka ini belum berhenti untuk bermain karena kemarin sempat terpakai di Liga 1 wanita. Jadi kebugaran tubuhnya mungkin masih terjaga lah gitu ya. Tapi dan saya akui bahwa di Persiba ini ada beberapa pemain yang memang pemain-pemain yang sudah yang pernah mengalami pengalaman gitu, berpengalaman di Liga Pro, dan kita mungkin tidak terlalu sulit untuk masa persiapan karena tinggal menyatukan saja untuk beradaptasi dengan pemain-pemain yang kita rekrut tahun ini gitu. Oke, berarti ada pemain baru lagi ya? Iya. Kira-kira ada berapa porsinya itu dari antar pemain lama dan pemain baru itu berapa porsinya, Coach? Mungkin di 60% pemain baru, 40% pemain lama, karena untuk di pemain lamanya juga ada beberapa pemain yang masih, aku pikir sih masih belum siap untuk masuk ke Liga Pro ya. Karena di Liga Pro ini kan pemain-pemain yang sudah mapan, yang sudah benar-benar punya pengalaman, dan bahkan banyak pemain-pemain di klub yang lainnya itu mereka juga persiapannya sudah jauh-jauh hari dan pernah bermain di timnas juga gitu. Wah, sepertinya lumayan berat juga nih. Iya. Jadi kalau di liga itu kan usianya nggak dibatasi ya. Karena kan sebelumnya waktu female lolos ke Liga Pro itu di Linus itu usia 21 ya, usia 21. Jadi untuk ini head coachnya sudah mempertimbangkan lah. Nah, kira-kira gimana tuh untuk kedepannya, untuk supaya bisa bertahan atau berprestasi lah di Liga ya. Betul. Oke, dari Kak Ica sendiri mungkin sebagai manajer, gimana nih ngelihat pemainnya untuk menuju liga, ngelihatnya gimana? Semangatnya mungkin. Jadi sebetulnya ini merupakan mimpi kami, mimpi keluarga besar dari Female FC, di mana setelah kami melalui proses cukup panjang di Liga Nusantara, dimulai dari babak regional di Jakarta, kemudian berlanjut ke babak nasional, ke babak provinsi sampai dengan nasional, dan pada akhirnya kita bisa menjadi peserta di Women Pro Futsal League musim 2020 yang pastinya perasaannya luar biasa. Betul. Kemudian setelah itu saya berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Salah satunya adalah manajemen dari Persiba, ketua umumnya langsung Pak Gede Widiade. Saat itu saya bertemu dengan anaknya Mas Reza dan Mas Imam. Setelah kami berdiskusi, banyak banget bercerita, saya berkesempatan ketemu Pak Gede, dan alhamdulillah beliau luar biasa banget, orangnya humble, open minded, dan sangat mengayomi lah. Pada intinya beliau suka dengan tipikal pemain yang punya attitude yang baik, disiplin dan loyalitas yang tinggi terhadap tim. Dan saya pikir pemain-pemain yang sudah saya pilih ini insya Allah sudah punya kriteria itu semua. Amin. Gitu. Jadi untuk persiapannya insya Allah kami siap untuk menghadapi WPFL 2020 ini. Wih, oke. Dan ngomong-ngomong tadi kita kan sudah membahas mengenai kebugaran. Kalau kebugaran udah, gak perlu diraguin lagi nih. Tapi kira-kira nih Coach, yang perlu diperhatikan lagi untuk Liga di Desember ini tuh apa, Coach? Mungkin adaptasi ya, karena kita menggabungkan pemain-pemain junior dan pemain senior. Ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa ada beberapa pemain timnas di tim kita juga ya. Jadi tidak mudah melatih pemain-pemain yang memang sudah pemain-pemain berpengalaman, pemain bagus. Jadi tinggal adaptasi di dalam lapangannya. Karena penggabungan antara pemain senior dan junior dan bahkan pemain-pemain timnas dengan pemain yang biasa itu lebih sulit ketimbang pemain-pemain yang biasa semuanya. Nah, ini mungkin perlu kerja keras kita, karena dengan waktu yang mepet mudah-mudahan kita bisalah untuk berprestasi. Dan satu hal lagi, kita nih pasti setiap tim mempunyai target
ya targetnya. Betul. Ya kita pengen yang terbaik gitu ya. Pastinya. Bukan hanya numpang lewat atau bukan hanya ikut-ikut serta gitu. Karena dengan perekrutan pemain ini mudah-mudahan Persiba Female bisa berbicara banyak di Liga Futsal Wanita Indonesia dan bahkan bisa membuat seru gitu kejuaraan ini gitu, kompetisi ini gitu. Di liga ini biar lebih ramai lagi gitu. Ya. Oke, kalau Coach David sendiri, mungkin ada sarannya nggak buat kali ini nih untuk saran buat female gitu maksudnya? Iya, untuk menuju liga sendiri. Kalau sarannya saya nggak ngeragukan sih head coachnya. Wah. Head coachnya sudah berpengalaman juga di liga. Betul. Ya, bahkan juga ex pemain juga. Pernah bawa biang bola ya juara pertama untuk liga. Wah. Putra waktu itu. Nah, mungkin ya itulah. Karena ini promosi ya, tim promosi. Tapi kalau dilihat sih langkahnya udah bagus ya. Oke. Jadi menggabungkan pemain senior dengan junior, terus juga mencari beberapa pemain yang udah pengalaman di liga. Betul. Jadi adaptasinya juga nggak tidak terlalu lama. Karena kan dari sejarahnya itu banyak pemain klub-klub liga yang baru promosi itu nggak bisa bertahan, cuman 1 tahun 1 musim, kemudian balik lagi ke Liga Futsal Nusantara seperti itu. Jadi langkahnya sudah tepat lah. Oke, wah, berarti tinggal tunggu. Aduh, tanggal mainnya aja nih ya, tanggal 7 sama tanggal 8 Desember ini. Wow. Untuk Vera sendiri, kalau Vera sendiri dan teman-teman mungkin persiapan diri seperti apa yang sudah dilakukan hingga sejauh ini? Ya, kata Bang Mandi tadi, emang kita baru dari liga sepak bola, jadi persiapan fisik kayak gitu udah insya Allah udah siap kayak gitu. Tinggal mental aja untuk menghadapi lawan-lawan yang di depan kita. Gitu sih. Iya. Ini ngomong-ngomong, Vera ini kiper loh. Wah, iya, kiper saya. Betul. Wah, aduh speechless. Aduh. Ada nggak sih ketakutan mungkin di liga nanti? Ketakutan Vera sendiri sebagai seorang kiper? Ya, saya sih kalau main ya udah main aja yang terbaik kayak gitu. Jadi lawan siapapun orang sama-sama makan nasi kayak gitu. Jadi ya udah main aja gitu. Bisa saya tampilkan kayak gitu. Oke. Mungkin coach ada nggak tips and trick nih untuk menjaga, kalau cewek kan pasti beda lah ya treatannya untuk cewek sama cowok. Kalau cara coach sendiri mentreat para pemain ini? Iya. Aku megang tim futsal wanita itu sudah hampir 3 tahun ya. 2 kali sudah megang tim Jaya Kencana, dan Vera salah satu pemain yang aku bawa kemarin. Dan ini tahun keempat aku bergelut di dunia futsal tapi wanita. Bahkan sudah lama ya tahu. Jadi saya untuk menjaga kebugaran mereka, saya mentreatmentnya dengan memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi. Artinya saya tidak terlalu mengekang, tapi dengan aturan-aturan yang saya buat dengan tegas. Nah, karena pada saat kita sama-sama di liga, itu banyak pemain yang mungkin hari ini agak sedikit beda dengan tahun lalu, karena tahun ini kita ada beberapa pemain yang dari Pulau Jakarta atau Pulau Jawa tuh berkumpul di satu mes gitu. Ini kemungkinan bisa terjaga kondisi fisiknya karena kita bisa mantau atau kita paginya juga ada conditioning, terus latihan juga kita ada pagi sore. Nah, kemungkinan yang menjadi permasalahan adalah pada saat kita bermain kita harus tahu kondisi psikis seorang pemain kita sendiri, karena kalau wanita kan beda sama cowok. Biasanya ada saatnya dia mempunyai emosinya terlalu tinggi, kita tahu kalau dia ini ada berhalangan gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Dan bahkan sering aku mendapatkan pemain yang pada saat besok bermain dia hari ini sudah uring-uringan karena memang ada berhalangan. Ini harus kita bisa siasati. Nah, gitu. Karena kita juga mungkin punya measure atau fisioterapis yang bisa memberikan mereka tuh kenyamanan untuk bermain walau dalam keadaan apapun. Gitu. Nah ini menarik nih nanti nih ngebahas lagi tentang cara mentreatnya sendiri dari head coach. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu time signal berikut ini.
96,3 RPK FM masih kembali lagi di program TOS, teman olahraga sore-sore, dan kita kedatangan Female FC nih kali ini. Kita masih mau membahas lagi nih, Coach, mengenai gimana tadi cara mengatasi mood yang mungkin kalau perempuan kan gampang berubahnya, gampang banget, drastis. Gimana, Coach? Ya, kalau aku biasanya pada saat pemainku moodnya sudah hilang, aku tidak mau mendekati. Aku menjauh. Ya, aku menjauh, tapi aku cuma bilang bawa enak aja gitu. Udah cuma itu aja, karena kalau kayak gitu kan berarti sensitif. Takutnya biasanya kalau sudah sensitif, jangankan kita pelatih, orang tuanya juga kadang-kadang pasti juga dimarahin kan. Gitu. Iya, itu aku takutnya di situ. Ya, biar menjaga suasana juga, biar menjaga dia tetap bisa konsentrasi atau apa. Kita tinggal aja tapi tetap memberikan arahan bahwa kita harus tetap fokus. Itu aja. Pernah nemuin gak, Coach, momen dimana dia pemain ini moodnya jatuh sebelum 10 menit sebelum pertandingan? Aduh. Sering, Mbak. Oh. Dan ini udah aku alami di 2 tahun yang lalu. Bahkan pernah ada pemainku di saat ini sedang bermain ya, sebelum malah sedang bermain. Wah. Pernah pada saat bermain di babak pertama, di babak awal dia biasa main. Tapi pada saat di babak kedua tiba-tiba hilang moodnya, aku suruh main lagi nggak mau, malah nangis. Aduh. Ini yang jadi permasalahan, dan ini aku baru dapat pengalaman pertama ya, pengalaman yang membuat aku, oh ya, aku bisa ngebedain bahwa aku lagi megang tim putri. Jadi mungkin ada yang tersinggung dengan kata-kata aku atau dengan tersinggung dengan ucapan-ucapan temannya atau seperti apa, dan ini yang perlu tapi menurutku kalau udah liga profesional, aku juga baru tahu bahwa tetap ada ketegasan dari seorang pelatih, sehingga kita mempunyai prinsip bahwa ini liga profesional, apapun yang terjadi tetap pemain itu harus mengikuti kata pelatih, tapi dengan catatan bahwa kita juga harus melihat bahwa kondisi mereka itu sedang apa, gitu. Itu yang aku selalu jalanin. Dan itu juga mungkin diterapkan langsung, dikasih tahu langsung nih kepada para pemainnya. Iya. Dari Kak Ica sendiri, cara memanage nih, kalau Kak Ica sendiri pernah nggak sih turun langsung pas di mana kondisi moodnya itu lagi jelek-jeleknya? Sering sih, dan kayaknya memang harus turun gitu. Apalagi ini perempuan ya, kalau perempuan tuh banyak banget harus pakai perasaan. Betul. Beda kayak laki-laki tuh beda banget. Makanya di sini pendekatan ke pemain tuh harus betul-betul baik ya, tapi tetap memang harus ada profesionalitas itu penting. Betul. Tapi di samping itu juga kita pemahaman terhadap tiap-tiap karakter pemain itu harus bisa. Kalau mungkin ada nggak sih caranya dilihat dulu nih dari sebelum pemilihan pemain, ada kiat-kiat khusus nggak dari Kak Ica sendiri? Kiat-kiat ya. Sebetulnya untuk pemilihan aku ini sudah dekat dengan beberapa pemain dan sudah kenal, termasuk dengan Vera juga aku sudah kenal karena beberapa kali ketemu juga, main bareng juga gitu. Jadi memang sebelum pemilihan pemain, pendekatan awal sih, pendekatan awal itu penting. Kemudian kita aja ngobrol, kita lihat apa sih visi misi dia bermain, kemudian karakternya seperti apa gitu. Dan kalau memang dirasa cocok satu visi misi gitu ya, dan memang dibutuhkan dalam tim, baru kita lakukan perekrutan seperti itu. Kalau Coach David sendiri ngelihatnya gimana nih, Coach? Dari Female FC sendiri sejauh ini, cara mentreatnya dari Coach sendiri itu gimana? Iya, jadi memang untuk putri ini memang perlu penanganan yang berbeda ya, Saya juga pernah nanganin tim putri juga, dan memang itu cuman memang agak susah, ya, apalagi saat ini sekarang sedang ada pelatihan untuk dari Arsenal ya, untuk anak usia 14 sampai 16 tahun. Itu lebih sulit lagi karena mereka kadang-kadang ada yang berkelompok. Ya kan, ada yang kalau dia nggak suka sama yang ini, dia akan pindah ke sini seperti itu. Jadi gesekannya lebih kuat ya. Dan kita juga nggak bisa kayak yang putra gitu kan. Kalau yang putra mungkin kita lebih cuek ya. Kita juga mesti jaga bicara juga, mesti perhatikan juga. Betul kata Coach Bani ya. Kalau misalkan mereka
lagi ada seperti itu, kita jangan menjauh, lebih baik menjauh dah ya, daripada nanti kita yang kena gitu. Sasaran. Justru kita yang kena semprot nanti ya coach. Karena memang ya namanya wanita kalau udah sentimen tuh, wah lebih baik didiemin aja ya nggak sih Kak Ica? Iya, perempuan itu punya metode yang tersendiri dan lebih unik. Kalau Vera sendiri mungkin pernah nggak waktu lagi nggak mood terus diomelin sama Coach Bani? Kalau sejauh ini sih belum, Coach Bani sejauh saya, iya. Tapi pernah nangis Mbak. Iya, tapi Coach Bani yang ini, yang apa, yang udah nenangin kayak gitu. Ya kalau pas lagi sensitif kayak gitu, pertama banget nggak bisa dimarahin kayak gitu. Kalau dimarahin makin kita yang sebel kayak gitu. Ya itu bener, karena wanita ini ingin dimengerti kayak gitu kan. Jadi lagu ya. Iya, kalau didiemin tapi cuek banget kayak gitu ya. Tapi serba salah ya. Iya bener. Ya kita lebih ini aja sih, pintar-pintar menjaga mood kita. Oke. Tapi pada umumnya sih wanita tuh selalu benar harusnya. Iya. Oke, mungkin dari Coach Bani sendiri nih, ngomongin soal gesekan tadi antar pemain, untuk menetralkannya gimana sih Coach caranya? Cara terbaik? Ya, ini sering aku alami ya di tim sebelumnya. Aku pada saat ada gesekan-gesekan seperti itu, aku tidak langsung mengambil tindakan. Pada saat sudah mereda, baru aku ajak ngomong satu persatu. Oke. Ini cara aku untuk meredam semuanya, karena aku juga tidak mau mendengar dari satu sisi atau satu sisi ini atau satu sisi ini, dan aku juga tidak berada di pihak yang ini atau pihak yang itu. Jadi di situ aku sebagai penengah, sehingga gesekan-gesekan itu makin lama makin mencair dan hilang dengan sendirinya. Nah, inilah uniknya megang tim putri, Mbak. Iya. Tapi buat aku ini adalah tantangan ya. Betul. Tantangan membuat aku ini jadi lebih sabar gitu. Menjaga anak-anak ini supaya tetap kompak, supaya tetap akur gitu ya. Karena bedanya kan sudah jauh banget kalau memegang tim putra. Iya betul. Ini. Dan adanya karena adanya gesekan ini mungkin jadi lebih dekat nggak sih setelahnya? Aku menjaga jarak. Oke. Aku menjaga jarak ke pemain, tapi aku sebatas pelatih dan pemain. Oke. Dengan seperti ini, aku bisa membuat bahwa pemainku adalah pemainku, gitu. Jadi bukan ada kedekatan antara satu dengan yang lain. Karena kalau kita ngobrol dengan satu yang lain ini, belum tentu yang lain itu akan senang gitu, karena pasti juga akan curiga atau cemburu atau seperti apa gitu. Aku semuanya aku ajak ngobrol, dan aku juga menghilangkan rasa untuk pada saat aku berbicara hanya memanggil satu pemain dan tidak. Aku semuanya aku ajak bicara. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari segi manajer sendiri nih, cara ngedeketin satu sama lain biar makin kompak, biar makin akrab di futsal perempuan tuh gimana caranya? Iya, banyak sebetulnya metodenya. Dari mulai tadi pendekatan secara individu, kemudian juga kadang kita kalau dari pelatih bikin ice breaking dan sebagainya. Jadi memang kadang kita harus membuat momen-momen gitu ya, supaya antar pemain ini lebih chemistry-nya lebih dapat lagi. Kemudian antar pemain juga yang tadinya mungkin mereka nggak pernah satu tim, ketika dijadikan satu tim pasti kan ada rasa canggung, ada rasa mungkin minder dan sebagainya. Jadi gunanya momen itu adalah supaya ayo kita semua sama, kita semua bisa, dan jangan ada yang merasa ini lebih hebat, aku lebih rendah, itu nggak ada. Betul. Itu aja sih. Kayak membuat semuanya merasa spesial lah. Spesial dan nyaman. Betul. Oke. Dan kita masih akan membahas lagi nih mengenai Female FC, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96 ya. Dapat perunggu. Wow. Terus di Asia kemarin kita peringkat 5 ya kalau salah.
peringkat 5 di AFC Women Championship Futsal. Peringkat 5 di babak grup kita menang lawan Macau 9-0 kalau nggak salah, Macau. Lalu ada lawan Hong Kong juga menang 1-0. Thailand 1-1. Wow. Cuman pada saat mau masuk di perempat final, mau masuk ke semifinal, kita kalah 2-1 dari Vietnam. Oke. Nah, jadi futsal putri sebenarnya sudah, kalau dari segi prestasi ya, itu harusnya lebih tinggi, lebih baik daripada ini. Bahkan salah satu klub juga yang dia Kencana Futsal Angels itu udah AFF. juara AFF seperti itu. Tinggal gaungnya aja sih yang perlu digaungin lagi lebih besar lagi, sehingga pemerintah juga akan terdengar lah seperti itu. Dan akan menyambut gaung itu dan membuat fasilitas yang baik buat para peserta seperti itu. Oke, wah sungguh, banyak banget nih informasi yang bisa didapat ya dari teman olahraga sore-sore kali ini, dan mungkin besar harapan kita semua untuk bisa memenangkan liga nanti. Oke, mungkin sekian teman olahraga sore kita edisi Senin 25 November ini. Saya Poppy Natama pamit undur diri, dan juga saya Coach David Daniel. Saya Vera. Saya Ica. Saya Ahmad Saibani. Oke, terima kasih sahabat RPK sudah mendengarkan kami di teman olahraga sore-sore.